Bapa, hari ini kami berada di hadirat-Mu, dan hamba ada di atas panggung bersama dengan pelayan yang lain. Kami bukan berada di sini karena kebenaran manusia, bukan karena kebenaran kami sendiri, tapi karena kebenaran yang dibeli oleh Putra-Mu Yesus untuk kami. Kami berada di dalam kebenaran itu. Kami berada di dalam ketaatan Kristus, bukan ketaatan kami sendiri. Bukan dalam usaha kami sendiri, tapi apa yang telah Tuhan bayar lunas, sudah selesai di kayu salib. Your finished work. Pekerjaanmu yang sudah rampung sejak dunia dijadikan dan dibayar penuh ketika di Kalvari lewat Putra-Mu Yesus Juru Selamat kami. Sembunyikan hamba-Mu dan hamba-hamba-Mu senantiasa di balik kayu salib yang kosong itu, sehingga nama Yesus yang ditinggikan. Kami tidak bisa menyembuhkan, kami tidak bisa membuat satu pun mujizat. Hanya Yesus yang bisa melakukan mujizat itu. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Kami tidak mau melihat kepada manusia, kepada kelebihan kami sendiri ataupun kekurangan. Kami tidak mau sombong dan minder. Kami juga tidak mau memandang kepada pendeta dan gembala atau pembicara. Kami mau taruh harapan kami penuh hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi umat-Mu hari ini. Sayangi dan kasih umat penggembalaanmu ini dengan kasih yang paling sorgawi, yang termurni. Tuhan, hari ini Engkau akan menjamah orang. Hari ini Engkau akan mengurapi tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Gantikan oli kami dengan oli yang baru dari sorga. Kami butuh itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin lebih dalam, masuk di dalam sungai Roh Kudus-Mu. Persiapkan hati dan roh jiwa kami, akal budi kami. Kami mau duduk diam seperti Maria di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semua, apa kabar? Shalom, puji Tuhan. Kasih salam satu sama lain lagi, kanan kirinya. Katakan shalom dengan paling ramah, dengan seramah-ramahnya. Anda sedang berurusan dengan orang-orang yang Tuhan cinta. Siapa dicinta Tuhan di sini? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya merasakan urapan Tuhan ada di sini, dan saya rasakan urapan itu manis sekali. Dia ada di sini. Tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ada terjadi banyak kegerakan seperti FKA, Festival Kuasa Allah. Ada kuasa nama Yesus tidak lama yang lalu dan sukses sekali, luar biasa. Kasih tepuk tangan kembali untuk Tuhan. Nanti akan ada kuasa kasihnya dalam waktu dekat, betul bulan ini. Lalu akan ada kuasa salibnya di Medan. Ini di live relay, di live streaming ke Medan kan? Betul ya? Tapi kita nggak bisa lihat mereka ya. Oke, kalau gitu saya harus dengan iman 100%, karena saya nggak bisa lihat Anda yang bisa lihat saya. Saya bisa bayangkan wajahnya Pak Moro, Pak Robert saat ini lagi tertawa ya kan? Halo semuanya ya yang di Medan. Ya saya nggak dengar, dengan iman saya dengar Anda semua berkata halo. Semua jemaat yang ada di sana, puji Tuhan. Saya nggak tahu harus kontak mata dengan siapa ini sekarang ya. Tapi saya tahu saat ini juga Anda tidak merasa jauh dari kami. Anda juga bersama dengan kami dalam hadirat Allah. Sesuatu juga akan terjadi di sana, tidak beda. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jemaat, pelayanan seperti Festival Kuasa Allah dan anak-anak Festival Kuasa Allah, berbagai aneka ragam namanya, tapi semua spiritnya satu DNA, adalah seperti kolam Bethesda yang sudah direnovasi. Sesuatu yang sudah direnovasi pasti jauh lebih kental kuasa, jauh lebih memadai dan berguna. Kalau di kolam Bethesda memang spektakuler luar biasa, airnya goncang sendiri, gak ada orang, malaikat terjun di dalamnya. Siapapun yang masuk pertama kali sembuh. Artinya sekalipun heboh, jangan terlalu senang dulu. Yang masuk pertama kali langsung sembuh, yang kedua ketiga gak terjadi apa-apa. Itulah buktinya ada satu orang 38 tahun nongkrong di sana gak sembuh-sembuh, gak dapat giliran. Sehebat kolam Bethesda, kolam itu terbatas guna. Karena bergantung dengan malaikat Tuhan membawa lotre dari sorga.
Sedangkan sejak Yesus mati di Kalvari dan bangkit kembali, kuburannya kosong, kesembuhan bukan lotre tapi menjadi warisan bagi semua anak-anak Tuhan. Menjadi janji Bapa yang mulia. Jadi seperti yang saya katakan, saya nggak bergantung dengan kolam Bethesda. Buktinya loh, ada orang yang sakit parah 38 tahun, lumpuh total, menunggu Yesus hadir secara pribadi. Padahal Yesus tidak dimuliakan di kolam itu, mata mereka tertuju kepada Gabriel, Mikael, Serafim, Cherubim, nama-nama malaikat itu. Yesus datang secara pribadi sembuhkan orang tersebut. Dan itu pun orang itu pun tidak tahu siapa yang menyembuhkannya sampai nanti baru tahu mengenali, oh ternyata itu Yesus dari Nazaret. Saya nggak bergantung kolam Bethesda. Sebab yang sekarang ini festival kuasa Allah dan kuasa salibnya nanti bulan Mei di Medan, tapi yang paling dekat sekarang adalah festival kuasa Allah di Kenjeran Park Surabaya tanggal berapa? 25 dan 26 April ini, beberapa minggu lagi. Tidak bergantung dengan cemplungan malaikat. Selama Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan, Dia akan menyembuhkan dan menyelamatkan setiap orang. Gak perlu orang menunggu 38 tahun, tunggu giliran yang kedua ketiga tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin terjadi. Mau tahu kenapa? Karena kita tidak menunggu malaikat turun ke dalam air. Kita bisa langsung meninggikan Yesus sekarang dan kesembuhan mulai terjadi. Sebelum acara pun banyak orang yang lumpuh akan berdiri. Banyak orang buta akan melihat, tuli akan mendengar. Dan festival kuasa Allah adalah misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah ministry pelayanan yang diberikan di tangan kita untuk kita kelola. Ini nggak bisa ditiru dan dengarkan juga yang semua anak-anak FKA, kuasa kasihnya, kuasa salibnya, kuasa nama Yesus dan sebagainya. Semua gembala-gembala kita, ya gembala-gembala kita satu persatu dikasih percaya ministry yang sama, terjadi impartasi, terjadi tular menular urapan. Perhatikan bahwa festival kuasa Allah adalah panggilan Tuhan, misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini seperti yang dinubuatkan oleh dan diajarkan oleh Rasul Petrus di suratnya di Korintus. Dia berkata ada berbagai macam pelayanan satu Tuhan, berbagai macam karunia satu roh yang mengerjakannya, berbagai macam perbuatan ajaib satu Allah. Ini sebuah ministry yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kenapa saya kasih angka? Besok yang di Surabaya ke-19, nanti yang di Medan ke-20. Kenapa saya kasih angka? Untuk mengingatkan kita bahwa kita harus mengelola sebaik-baiknya. Karena kasih karunia itu diberikan hanya untuk sekarang. Kalau kita kelola tidak baik, kaki Dian itu bisa pindah. Dan bukan hanya menunggu sampai ada FKA baru ada kesembuhan. Jangan salah, minggu lalu ketika penyerahan anak, saya di Satelit Barat, anak daripada gembala Pak Denny, skin rashnya hilang. Penyerahan anak doang. Ini bukan bicara tentang kalau ada acara baru ada kesembuhan. Enggak, ini urapan. Urapan itu kemana-mana menetes, kemana-mana mengalir. Mau penyerahan anak kayak dalam kehidupan saya tidak memegahkan diri, yang saya megahkan Tuhan Yesus. Karena Dia yang mengurapi, saya yang diurapi. Kita yang diurapi, Dia yang mengurapi. Jadi yang mengurapi lebih gede daripada yang diurapi. Gak peduli kalau Elisa membuat 14 mujizat dibanding dengan Elia yang hanya 50% atau separuhnya. Tetap Elia lah yang diutus oleh Bapa untuk mendampingi Yesus di hari-hari terakhirnya sebelum Ia disalibkan. Ketika Yesus berubah rupa di atas gunung yang tinggi, di samping kanan kirinya adalah Musa dan Elia, bukan Elisa. Karena gimana pun juga yang menjatuhkan jubah lebih besar daripada yang dijatuhi. Yang mengurapi lebih mulia daripada yang diurapi. Yesus memang berkata kepada kita kan, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Karena waktuku hanya 3,5 tahun. Dan dulu belum ada HIV AIDS. Akan lebih banyak beraneka ragam penyakit maupun problema dunia dan manusia yang akan disembuhkan oleh umatnya yang percaya kepada namanya. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, dan pekerjaan bahkan lebih besar dari ini. Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi bukan hanya sekedar kalau ada acara baru ada kesembuhan dan mujizat. Enggak. Di dalam kehidupan saya megahkan Tuhan, bukan megahkan diri. Banyak sekali mujizat terjadi.
Ketika saya dicegat oleh jemaat, tolong doakan saya tumpang tangan, sesuatu terjadi pada anaknya, atau pada tubuh mereka, atau pada finansil mereka, atau pada, dan tidak selalu melulu tumpang tangan loh. Yang lebih umum sekarang, lebih banyak diketahui oleh orang adalah ketika orang tidak punya keturunan, saya salami mereka dan berkata, selamat Anda dapat keturunan. Hanya sekedar salaman iman, Tuhan memberinya keturunan. Jangan takut, kalau yang single tidak akan terjadi. Kalau terjadi malah justru kita harus konselingi di FLC. Kenapa terjadi di luar nikah? Yang udah mandul 7 tahun, lewat media, sapu tangan Paulus pun bisa dipakai Tuhan Yesus. Saya bicara gini bukan bicara tentang saya seorang, kita semua bisa dipakainya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Markus 16 berkata, harusnya kita lebih biasa membawa urapan ini kemana-mana. Membebaskan hidup yang terbelenggu, itu kehendak Tuhan, itu misi Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka. Gak harus selalu di mimbar, di bawah spotlight lampu orang lihat. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Mujizat pertama yang saya lakukan di dalam nama Yesus, yaitu 22 tahun lalu. Bahkan sebelum saya berbahasa lidah, karunia kesembuhan malah justru ada percikannya sana sini. Memang betul, setelah tahun 95, 3 tahun setelah saya kenal Tuhan lahir baru, saya dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Pelayanan yang karunia yang lainnya semakin booming menjadi-jadi. Tapi bahkan sebelum saya mendapatkan kepenuhan pun, asal saya percaya, ada percikan kuasa di sana sini. Karena nama Yesus memang berkuasa di mana-mana. Mujizat pertama yang saya lakukan di dalam nama Yesus adalah mendoakan orang yang ada orang yang punya sariawan. Nah, mungkin bisa ketawa, tapi kalau 10 di mulutnya, nah baru rasa ketawa pun sakit ya. Saya tumpang tangan, lenyaplah bibirnya. Itu terjadi teman saya namanya Andrew. Saya tumpangi tangan, gak tahu berapa biji sariawan di dalamnya, sembuh total. Padahal pelayanan saya sama sekali tidak di mimbar tahun 92. Orang gak kenal saya, gak tahu. Saya pelayanannya di belakang itu loh, sound system itu loh. Itu pun saya gak bisa sound systemnya, saya cuma jagain aja. Saya bantu teman saya namanya Iwan. Dia yang ngatur sound system, he was the sound system man. Saya cuma asisten aja atau satpamnya sound system. Jangan dipegang. Saya dikasih pesan, nanti kalau singernya di sana kan semua manual. Kalau dia sendiri punya suara nggak dengar, dia bisa ke belakang gedein sendiri. Untungnya kita sekarang jauh lebih profesional. Saya yang bagian hus, karena saya dulu pernah jadi preman, jadi dipercayai untuk menjaga sound system saat itu. Pelayananku di belakang sana. Siapa bilang harus muncul tunggu FKA? Daud membunuh Goliat, baru jadi kabar besar, berita utama. Tapi sebelumnya dia sudah bunuh beruang dan singa. Tanpa satu orang pun tahu, papanya pun gak ngerti apa yang terjadi di belakang rumahnya. You don't have to show off. Miracles can be your norm. Mujizat bisa menjadi normalnya gaya hidup. Kalau asal Anda percaya saja. Tidak perlu ada hamba Tuhan tumpangi tangan. Markus 16 bisa digenapi asal Anda percaya aja. Saya tidak ada yang tumpangi tangan tahun 92, bahkan belum baptisan Roh Kudus. Saya mengalami Markus 16, tanda ini menyertai orang yang percaya. Percaya aja. Cukup sederhana, just believe. Do you believe? Do you believe? Saya buka salah satu kamus percaya saya ya. Sampai hari ini saya tetap percaya. Saya tidak percaya partial healing. Kalau soal kesembuhan, I believe in complete healing. Jangan korting kalau namanya keyakinan itu. Saya percaya kesembuhan total. Tidak ada kesembuhan separuh, 80%, 20%. I believe in complete healing. Kalau Tuhan kerja itu rampung sampai tips-tipsnya. Kalau sampai orang itu belum sembuh total, saya tidak mempertanyakan Tuhan, maupun saya menuduh imannya kurang orang itu. Saya juga tidak tertuduh, saya tinggal tetap percaya sampai kejadian. Jadi dari dulu, dari tahun saya orok rohani, saya sudah percaya, I believe in miracles.
Saya percaya incomplete healing. Jadi ini bukan suatu acara, tapi harus jadi satu urapan. Kemanapun Anda pergi terjadi sesuatu. Saya doakan Andrew, itu setelah bubaran gereja, buyaran gereja. Kita makan sama-sama di gereja Indonesia di negara barat. Kita makan-makan. Ketika makan-makan itu saya ajak satu orang berbicara. Ternyata dia ada sakit, kenapa dia nggak makan, yang lainnya makan enak, dia berkata sariawan. Saya lihat kebutuhan, langsung muncullah, ketika saya mulai melihat kebutuhan, langsung naiklah antena saya dan muncul beban. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Jadi saya langsung muncul ketika saya melihat kebutuhan. Roh Allah langsung turun atas saya karena hati saya available dan bersedia. Roh Kudus kalau kerja itu gak cari orang yang pandai, gak cari orang yang punya nama, punya gelar. Roh Kudus kalau kerja itu cari hati yang terbuka, titik, gak koma, dia langsung pakai. Itu Roh Kudus. Malah justru gelar itu bisa menipu sekali. Karena itu saya jarang mau kasih di depannya ada apa-apa. Wah, tambah panjang gelarnya. Tambah kita berharap pada manusia. Roh Kudus itu hanya cari orang yang sederhana. Ketika melihat kebutuhan, apakah hati Anda terbuka? Siapa yang paling dekat orang itu, yang paling willing, yang paling mau Tuhan pakai orang itu. Demikianlah mujizat mengalir. Asal Anda percaya saja, bisa terjadi sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu apa bedanya dengan FKA? Kalau memang itu urapan sehari-hari di dalam gaya hidup, kemanapun Anda pergi menetes lemak, meninggalkan jejak urapan Allah. Kenapa diadakan FKA? FKA itu sudah dunianya beda. Di mana kita sudah beranjak dari urapan perorangan menjadi urapan tubuh Kristus. Ini bicara soal urapan korporat. Ini sudah seperti Bethesda 1000 kali lipat. Bukan malaikat cemplung di dalam, Yesus ditinggikan. Dan semua orang dijamah Tuhan, diubahkan. Petrus itu dipakai Tuhan. Setelah dia berbahasa lidah, berbahasa roh Pentakosta, dia berjalan melewati gerbang indah melihat seorang pengemis meminta-minta. Langsung dia berdirikan pergelangan kaki orang itu, langsung kuat, gak hanya berjalan, melompat, menari-nari masuk bait Allah. 3.000 bertobat hari itu dan dibaptis. Lalu habis itu terjadilah, kalau kita baca Kisah Rasul, hati-hati, satu pasal ke pasal berikutnya bisa jaraknya bulan atau tahun loh. Jangan anggap pasal kesekian ke pasal sekian, cuman hanya jarak 3 pasal berarti itu sebentar. Enggak, bisa-bisa itu jaraknya berapa tahun. Lalu setelah itu dikatakan kan gaya hidup orang percaya seperti apa? Mereka memecah roti bersama-sama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berdoa sama-sama di Serambi Salomo awal mulanya karena tempatnya. Lalu gak cukup, mereka sampai ke rumah-rumah. Di zaman itu belum ada gedung gereja. Berapa ratus kemudian dalam sejarah gereja baru ada gereja-gereja yang kuno sekarang. Ada lonceng-lonceng dan salibnya. Dulu sebelumnya gak ada. Terlalu mahal karena banyak orang yang diselamatkan Tuhan dulu dari kalangan orang biasa. Karena itu Paulus berkata, bukankah kita semua sebagian besar adalah orang biasa ketika Tuhan panggil kita? Bukan orang-orang kaya-kaya. Nanti pada zaman Rasul Paulus mulai berkarya, banyak orang-orang yang ternama mulai masuk dalam kerajaan sorga. Perwira-perwira Roma segala. Ya, ketika gereja mulai memasuki usia lebih tua, di situ banyak orang-orang dari golongan Farisi dan Saduki, biasanya orang-orang yang kaya segalanya. Itu banyak yang pemerintah mulai masuk dalam gereja. Tapi awal mulanya gereja masih berjumlah 8.000 orang. Dari 120 jadi 3.000 tambah 5.000 dan sampai 10.000 itu. Orang-orang biasa. Gak punya duit beli gedung, bangun apalagi beli tanah. Mereka bertemu di Serambi yang ada, Serambi Salomo. Hingga overflow. Udah gak mampu lagi, sanggup lagi, mereka ketemu di rumah-rumah. Mereka berdoa setekun sehati. Mereka percaya bahwa iman yang Yesus yang percaya ini, kerajaan Allah ini gak boleh jadi teori, harus jadi gaya hidup mereka. Sayang sekali kalau ada ibadah baru terjadi sesuatu. Ketika umat Tuhan menyadari gimana mengaplikasikan urapan itu dalam kehidupan sehari-hari, hasilnya bisa tanda kutip menggila. Sampai-sampai harusnya loh ya bak urapan tuh di kepala Harun kejanggut turun. Ini Harunnya yang kena urapan. Ini namanya
kebangunan rohani umat Tuhan. Bukan lagi kebangunan rohani 1-2 revivalist. Urapan ketika jadi rata, Mazmur 133, ketika mereka bersatu dalam anointing itu, di sana diperintahkan berkat kehidupan. Artinya orang mati pun seperti Dorcas bangkit semua. Dan tidak heran, salah satu orang yang kena imbas urapan believers, the believers anointing is the most powerful anointing, not the apostles anointing. Urapan paling berkuasa adalah urapan believers, urapan orang percaya. Rasul-rasul, nabi-nabi hanya melengkapi saja. Guru mengajari mereka. Gembala memastikan semuanya berada di dalam rencana Allah. Tapi ketika umat Tuhan semuanya mengenal apa itu urapan dan mereka praktekkan, luar biasa. Mereka berdoa pun goncang tempat itu. Gempa bumi. Dan salah satu orang yang hoki kena imbas urapan orang percaya saat itu adalah Rasul Petrus sendiri. Suatu hari dia keluar mau ngambil koran. Kalau memang ada koran zaman itu. Bayang-bayangnya tengah hari menyembuhkan orang. Itu bukan Petrus urapan pribadi lagi. Itu udah urapan gereja Tuhan yang matang urapannya. Anda tahu, kalau bicara soal anggur nih, kalau yang tahu ya. Anggur, minuman anggur wine itu ada yang rusak kalau tidak dikulkasin. Oke? Dikulkasin di 4 derajat Celcius itu yang paling baik kata orang. Itu kalau nggak dikulkasin, dibiarin ya kan, lama-lama panas, kena ini, kena panas ya nggak. Lalu habis itu jadi rusak, diminum, itu namanya anggur rusak. Tapi ada yang namanya, bukan anggur lama loh ya, anggur rusak itu anggur lama. Yang gitu jangan mau. Yang gitu itu, orang yang sudah anggurnya lama, urapannya lama, orang seperti itu biasanya berteori belaka. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Meskipun hati mereka nggak tentu tetap beres dan benar. Di dunia ini banyak orang yang bisa mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan tanpa urapan pun bisa, berdasar talenta saja. Loh, kita juga harus mempersembahkan talenta kepada Tuhan. Harus dong, segala sesuatu harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Makan minum pun juga kata Alkitab, betul nggak? Tapi coba pikirkan, apa yang dimaksud dengan kamu akan melakukan pekerjaan yang kulakukan? Ya, nanti ingeti saya ya, supaya saya bisa ingetin kembali bicara soal anggur. Diingetin saya kalau setelah selesai ngomong ini. Kalau saya lupa, anggur tua ya, nanti saya jelaskan. Oke? Sekarang saya jelaskan sedikit. Banyak orang bisa mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Oh banyak. Itu obral, semua bisa. Terus terang loh ya. Gereja nih mau dihias dengan apapun, dengan drama apapun, dengan musik apapun, dengan arsitektur apapun, masih unda-undi sama dunia. Kadang-kadang kita malah kalah kok. Jangan kita mau kalah, kita harus excellent. Tapi lihat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Dukun-dukunnya Firaun juga bisa. Kita mau buat tongkat jadi ular, dia bisa tuh. Kita mau buat arsitektur gedung nomor 1 sejagat. Besok, grup bisnis tertentu buka hotel yang lebih berjagat dari kita. Kita mau buat satu menara cakrawala yang bisa mencakar wala bener-bener. Besok di Dubai ada satu yang muncul, Dubai paling tinggi tiba-tiba disaingi sama China. Tiongkok muncul antenanya, cuman dengan antenanya aja akhirnya Guinness Book of Record. Menara Babel kita bisa bangun? Bisa. Orang dunia juga bisa. Anda mau nari balet yang paling canggih? Orang dunia juga bisa. Anda mau membuat suatu opera yang luar biasa? New York banyak. Ya, mau New York bisa. Anda mau buat musik yang gimana, yang jazz keroncong, semuanya orang dunia di bar-bar itu bakat-bakat sama juga. Ya, Anda mau ngajar dengan sangat fasih, kalau nggak sebagai orang yang berotoritas ketika mengajar seperti orang Farisi. Orang Farisi di luar sana pintar juga orasi. Salah satu presiden Indonesia yang pertama yang paling berkarisma berbicara, Presiden Soekarno. Tapi bukan Injil yang diberitakan, bukan. Tapi politik. Politikus juga bisa. Ada satu hal yang dunia nggak bisa lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Mujizat. That they cannot. Life-changing power. Kuasa mengubah kehidupan. Memindahkan nama orang dari gelap ke terang. Memindahkan orang dari gelap ke terang. Memindahkan nama dari maut ke kitab kehidupan. Mengubah rumah tangga seseorang. Mengubah manusia dari dalam. Membuat yang lumpuh berjalan, tuli melihat. Tuli kok melihat?
Ya dari dulu, orang dunia juga bisa tuli melihat. Banyak yang mempraktekannya, yang buta mendengar. Meskipun ada palsuannya di luar sana, orang-orang pintar kata mereka juga bisa melakukan tanda-tanda. Tapi percayalah, beda. Beda. There's one thing, satu hal yang tidak bisa yang hanya kita gereja bisa tawarkan ke dunia. Dunia nggak punya. Kuasa Roh Kudus. Hanya itu. Yang lainnya yang kita lakukan ini semuanya dalam nama Yesus, sekalipun mereka bisa lakukan dalam nama Allah mereka. Atau dalam nama mereka sendiri, mereka bisa. Satu yang nggak bisa, mereka nggak punya. The power of the Holy Spirit. The life-changing power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus yang mengubahkan manusia. Apapun kondisinya. Itu hanya kita yang punya. Itulah Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan untuk aku. Betul? Salah. Kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bukan pekerjaan untuk aku. Bukan melayani aku. Tapi kamu akan lanjutkan pelayananku. Itu lain loh ya. Kamu melayani aku tuh bisa berbagai macam cara. Saya hari ini bisa sewa sebanyak mungkin orang asal punya duit. Bukain semua pintu. Siapkan cangkir kopi buat saya. Sendal di rumah. Saya bisa sewa sebanyak mungkin pegawai. Tapi saya nggak tentu bisa punya putra mahkota. Orang yang punya bisnis gede-gede, kekurangan mereka itu adalah pegawai di tingkat tinggi. Yang seperti keluarga, namanya orang kepercayaan. Mereka bisa punya uang, mereka bisa sewa berbagai macam orang. Tapi semua hanyalah melakukan sesuatu untuk dia. Yang melakukan yang dia bisa lakukan, nah yang itu jarang. Yang itu mahal. Saya pernah bertemu dengan satu orang, dengan beberapa CEO pada waktu saya berada di Taiwan. Mereka bicara di antara mereka. Waktu itu perbincangan di antara mereka, saya cuma dengar aja karena ini kawan. Dan mereka berkata tentang bagaimana mereka mencari pegawai tertentu, pegawai tingkat tinggi ya. Mereka bilang yang gini nggak bisa masuk koran punya, nggak bisa di bursa kerja cari, nggak bisa. Itu harus dengan koneksi, harus turun sendiri cari bakat. Untuk bisa menemukan orang di taraf tertentu, bos harus turun tangan, lihat sendiri. Karena itu mereka biasanya kemana-mana selalu bawa kartu nama, lihat kalau ada orang di dunia itu yang berkualitas, dia harus ambil sendiri. Yang gini biasanya nggak bisa lewat interview, nggak bisa. Tuhan juga butuh orang kayak gini, CEO sorga, yang bisa melakukan sesuatu untuk perusahaan banyak, yang bisa pimpin perusahaan ini seperti aku memimpinnya, bahkan lebih besar. Nah itu mana cari? Tuhan tidak berkata kamu akan melayani aku. Itu iya, karena kita semua hamba. Karena kita diberi talenta 5, 2 atau 1. Tapi Tuhan juga mencari orang yang bukan melayani aku. Siapa yang bisa lanjutkan pelayananku? Hai Lazarus, keluar dari kubur. Tapi pelayanan mujizat itu resiko tinggi. Ya betul. Karena di luar kendali. Di luar kendali. Segala sesuatu yang lain bisa kita kendalikan. Sound system contohnya, saya dulu di sana. Bisa kita kendalikan besar kecilnya. Mujizat tidak ada pegangan. Justru itulah indahnya. Kita bisa punya kemitraan dengan Allah. Seperti gak pernah sebelumnya. Memang yang gak kelihatan, lebih susah. Tapi sekali kita bisa pegang yang itu, yang lainnya bisa kalah atau redup mulia dibandingkan dengan ini. Bisa mengerti maksud saya? Saya maksudkan bukan kita berarti mujizat di atas mimbar loh ya. Semua orang kepingin mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Banyak sekali. Wala-wala banyak sekali. Saya pernah sekali pergi ke suatu pulau di Indonesia Timur. Waktu saya baru datang mau ngadain KKR apa itu. Waduh, saya berkata, ya Tuhan, aku datang ke tempat ini. Saingannya 1001. Setiap baliho, setiap billboard, KKR kesembuhan ini dan itu, semua mengklaim sesuatu. Untungnya saya minta sama teman-teman tidak ada. Waktu itu saya bukan datang untuk FKA sih, sesuatu. Nggak usah klaim terlalu banyak. Kadang-kadang saya cuma minta hanya tulisannya biasanya special time time with Pastor Philip atau apa gitu. Saya nggak mau. Udah biarkan urapan yang berbicara, saya nggak usah klaim-klaiman. Kalau klaim-klaiman terlalu banyak dari ujung jalan ini ya nyetir sampai ke sana berapa ratus meter doang. Itu klaim-klaimannya semua. Kesembuhan ini dan itu. Waduh, saya nggak berbicara tentang kesembuhan sifatnya di atas mimbar. Saya bicara bawalah ini ke kehidupan sehari-harimu. Berani maju
Berani tawarkan diri seperti Yesaya, ini aku, tuslah aku. Kelihatan orang lagi sakit, berani menawarkan diri dan berkata, seperti Petrus dan Yakobus, nggak diminta. Mereka dimintain duit, malah mereka berkata, apa yang nggak aku punya, ini bukan duit, ku berikan padamu. Sini, aku doakan. Maukah kamu sembuh dari lumpuh? Si pengemis mungkin bergaru-garu kepala. Petrus dan Yohanes belum terkenal saat itu. Mereka barusan mengalami Pentakosta, bersembunyi di loteng atas, mengunci pintunya karena ketakutan, bukan? Mereka bilang, lu siapa? Atau dengan kata lain, lu kira lu siapa? Tapi belum dia sempat berpikir, karena iman mereka bulat pada Tuhan. Percaya saja, boom, sesuatu terjadi, pergelangan kaki itu kuat. Saya tidak ajarkan untuk semua orang tiba-tiba punya namanya sendiri. Kuasa nama Yesus, kuasa ini. Kalau itu yang diotorisasi, kalau tidak diotorisasi nanti keluar sendiri-sendiri masing-masing. Sampai-sampai sudah habis kuasa apa, diambil semua, akhirnya berkata kuasaku. Nama itu itu adalah kepercayaan gereja. Anda membawa umat, melatih mereka memiliki urapan yang sama, menjadi satu, terjadi urapan korporat. Kalau Anda tidak begitu, jangan mencontoh demikian. Anda bisa bawa urapan itu di level orang percaya, dan itu lebih indah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tadi suruh ingatkan apa? Anggur tua. Kenapa saya mau ngomong itu tadi? Anggur lama itu nggak enak. Karena anggur lama itu rusak. Anggur baru itu luar biasa, tetapi masih di taraf belajar. Anggur tua itu yang mahal. Jangan coba-coba beli, kecuali Anda seorang kolektor atau konglomerat. Dengar-dengar ada satu botol anggur yang hanya diproduksi 10 di seluruh dunia. Masing-masing harganya beberapa miliar rupiah. Satu botol berapa M. Makanya ada modus penipuan yang terjadi di area itu. Dikasih anggur yang lain sehingga banyak konglomerat tertipu. Inti saya cerita ini adalah begini. Anggur itu semakin tua, kalau dipelihara dengan benar, dikelola, dia semakin rasanya, menurut mereka, ada bedanya. Kalau kita, apa bedanya dengan Ribena? Tapi bagi mereka yang tahu perbedaannya, mereka mencicipinya. Ini harganya per liter lebih daripada per kilogram emas. Bagi lidah-lidah yang sudah pengalaman. Mau tahukah lidahnya Allah kita itu pengalaman luar biasa. Yesus berkata, sampai pada hari aku kembali, aku tidak akan minum anggur lagi. Ingat itu? Tuhan Yesus bukan suka minum anggur duniawi, tapi sorgawi. Makanya dia berkata, kalau yang suam-suam kuku, udah langsung jadi setaraf dengan anggur lama aku muntahkan. Diminum aja, ini anggur murahan. Tetapi Tuhan Yesus tahu membedakan anggur lama, anggur tua dengan anggur lama. Anggur lama itu rusak, anggur tua itu adalah orang-orang yang membawa urapan itu ke level orang percaya. Dan tekun setia mengelolanya hingga bertahun-tahun. Hingga anggur itu disimpan di temperatur Roh Kudus sampai pada taraf tidak ada orang bisa membelinya, harus diberikan dengan cuma-cuma. Emas perak tidak aku berikan padamu. Apa yang ku punya? Petrus punya apa? Dia punya anggur yang sudah usianya. Paling tidak saat itu hampir 4 tahun bersama dengan Yesus intensif setiap hari. Ku berikan padamu. Karena itu ketika orang lumpuh itu jalan, bukan kelumpuhannya, bukan jalannya yang dia pamerkan. Dia menari-nari sukacita masuk ke dalam bait Allah. Jadi dia kena anggur sorga. Bukan kesembuhan semata-mata. Itu urapan Petrus. Dan bukan hanya itu saja. Ketika Petrus dan jemaatnya mulai masuk dalam anggur sorga ini, tekun bertahun-tahun, apa yang terjadi? Menualah urapan mereka. Sehingga Petrus tidak perlu pakai tumpang tangan melulu. Anda pernah minum minuman seperti Coca-Cola kalau di tempat-tempat restoran yang curi bahan? Anda minum, ini dicampur sama air. Anda pernah cuci tangan di tempat tertentu, sabunnya nggak kental? Saya paling kesal kalau biasanya tempat gitu. Dulu kalau saya belum lahir baru, saya keluarin terusin keluar. Biarin, lu mau hemat malah gua borosin. Masa orang cuci tangan loh? Saya itu makan di situ, makan itu pakai tangan.
Lah masa sabunnya dikorupsi? Tak keluarin sama saya. Tapi Anda pernah ke tempat di mana sabunnya begitu bagus kualitasnya, Anda pakai sedikit aja. Dikit aja. Sudah berbusa semuanya. Udah halus di tangan. Anda pernah minum? Saya dari dulu kecil itu dibohongin terus. Di sekolah itu minuman kayak begitu. Untung sekolah kita nggak demikian. Sehingga suatu hari ketika saya diajak pergi luar negeri, saya minum Coca-Cola yang beneran. Alamak, minum secicip aja, sudah hampir mabuk. Saking ceanya saya minum biasanya. Anggur lama, anggur tua. Anda jangan buka banyak-banyak. Bayang-bayang aja menyembuhkan. Ngerti maksud saya? Bayang-bayang aja menyembuhkan. Satu kata aja setan lari dari hadapan Anda. Just one word. Anggur lama, setan keluar. Nggak mau, setan keluar. Gagah perkasa dia, gagah perkasa. Keluar, nggak mau, keluar. 1 jam kemudian, keluar, nggak mau. 4 jam kemudian, keluar toh. Nggak mau le. 6 jam kemudian, lu maunya apa? Yang ngusir aja udah lupa tujuannya apa. Anggur lama, cea. Anggur tua, Yesus turun, kakinya menginjak pulau Gerasa. Bergetarlah underworld, dunia bawah tanah. Larilah orang itu yang dihuni 6.000 setan, di dalamnya legion namanya. Mereka bersatu, mereka teguh. Ketika dia bicara lewat mulut orang itu, yang keluar dari mulutnya, perhatikan dengan baik. Mereka tidak menyebut mereka diri sendiri dengan majemuk kami. Mereka berkata, nama saya Legion. Begitu bersatunya. Yang kayak gitu, itu adalah lingkaran yang tidak bisa ditembus. Itu lingkaran yang begitu kokohnya tidak bisa ditusuk. Tapi, jangan bermain-main berhadapan dengan Yesus Kristus yang sudah 40 hari 40 malam puasa. Dicobai setan tetap tunduk pada Allah. Maka setan harus lari daripadanya. Yakobus 4 ayat 7. Mau setan lari? Segala penyakit apapun tidak tahan di hadapanmu. Segala kasus tidak akan mampu mengalahkanmu. Gampang, tunduklah pada Allah. Lawanlah iblis, dia baru lari. Turunlah kaki Yesus, menginjakkan. Datanglah legion dan berkata, mau apa? Jangan siksa kami sebelum waktunya. Jangan lempar kami ke lautan api. Lalu mereka minta untuk pindah ke mulut babi. Itu anggur tua. Baru sedikit aja membuat setan mabuk semua. Oh, I want that anointing. FKA masih muda. Masih 19 usianya, bukan 19 tahun loh ya. 19 kali. Tapi saya excited habis ini ganti klub kepala. Di Medan nanti 20. FKA semakin dewasa. Dan saya senang sekali anak-anak FKA mulai ada angkanya sekarang. Kuasa kasihnya udah berapa kali bulan nih? Kuasa nama Yesus udah 2 kali. Oh my goodness. Imanmu dan imanku harus meningkat dong. Apa yang dulu di FKA 12 gak bisa disembuhkan, FKA 19 ini pasti sembuh. Kalau gak tepuk tangan awas. Amin Bapak Ibu Saudara. Anggur kita tambah tua. Tambah tua. Tambah tua. Tambah tua. Bukan tua bangka. Tua mahal. Saya gak bisa bayangin. FKA keberapa ya, atau kuasa kasihnya, kuasa nama Yesus, kuasa salibnya yang nomor berapa ya? Mulai ada Lazarus yang dibangkitkan. Aku tunggu saat itu. Orang mati betul-betul bangkit. Saya percaya urapan kita menua. Kita setia, Tuhan kasih kita perkara-perkara lebih luar biasa di FKA berikutnya ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Tugas kita apa? Simple saja. Yohanes 4 ayat 7. Dari tadi belum buka ayat ya. Lalu saya selesai dengan ini. Yakobus 4 ayat 7. Sekarang saya jelaskan gimana caranya. How do we obtain spiritual power?
Bagaimana kita bisa yang namanya memiliki urapan itu? Gimana caranya? Ini semua kita belajar ya, saya belum sempurna. Aduh, terus terang ya, masih ada kasus-kasus di mana dunia berkata sama Tuhan Yesus, andai kata mereka bisa naik banding dan berkata, aku sudah bawa tuh ke murid-muridmu, termasuk sama si Philip itu, dan tetap gak ada bedanya. Saya gak mau tertuduh. Kalau saya doakan orang belum sembuh, saya masih belajar. Saya bukan Tuhan juga. Tapi masih ada orang-orang yang naik banding tuh, ngomong begitu sama Tuhan. Aku sudah bawa datang ke murid-muridmu, tidak sedikit yang berkata gitu, aku bawa ke semua hamba Tuhan, tidak ada gunanya, tidak ada perbedaannya. Saya sedih. Saya sedih bukan karena tersinggung, kalau dengar begitu adalah bagi saya sebuah tantangan dan sebuah PR yang luar biasa. Karena Tuhan berkata dengan jelas, tidak ada setan bisa menahan kita. Kalau kita belum sampai ke titik sempurna, berarti masih ada PR dan ada ruang untuk kita bertumbuh dalam kuasa. Dan kemungkinan besar adalah masih adanya keretakan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ingat ini. Kita baca dulu ayatnya, saya jelaskan. Rahasia untuk memiliki urapan anggur tua itu. Ayat 7, satu ayat aja, Yakobus 4 ayat 7 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Stop. Perhatikan. Yang pertama dikatakan, kalau gini, di ayat 7 dikatakan, iblis pasti lari daripadamu. Pasti. Tuhan Yesus punya peraturan itu sederhana. Tuhan tanya sama Petrus kan, siapa menurut kamu aku ini? Aku ini siapa menurut kamu? Ada orang berkata Yeremia, Yesaya, Elia. Tapi semua itu hanyalah posisi nomor 2 kalau Yesus disetarakan dengan Nabi. Tapi Petrus menjawab begini. Waktu ditanya sama Tuhan, kalau menurut kamu aku siapa? Guru, engkau adalah anak Allah. Wow. Engkau adalah Mesiasku. Itu bukan pengakuan iman hanya sekedar mau lulus ujian loh ya. Kayak orang yang mau dapat kewarganegaraan atau orang yang mau disumpah pejabat. Enggak. Itu adalah pewahyuan. Yesus sendiri berkata itu Bapa yang bisikkan. Karena hatimu terbuka dan bersedia. Dengan kata lain Petrus berkata, Tuhan, Kaulah segalanya. Itu artinya, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, melayanimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dengan kata lain Petrus berkata, You're my everything, Jesus. You're my everything. Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini, batu karang yang teguh ini, aku dirikan gerejaku. Itu bukan di atas dasar Petrus. Karena berapa menit kemudian Petrus kesetanan. Yesus berkata, enyah kau iblis, engkau mau menghalangi aku ke kayu salib. Itu bicara tentang pewahyuan itu, bukan seorang manusia. Siapa yang menjadikan Yesus segalanya, punya otoritas kuasa. Simple ya. Di atas batu karang teguh ini kudirikan jemaatku. Gerbang maut gak bisa menguasainya. Dengan kata lain, kalau duel sama setan, selalu kita tahu pihak yang kalah. Kalau orang jadikan Yesus segalanya, tunduk kepada Allah itu artinya bersatu pol sama Tuhan. Bersatu penuh. Sama seperti Yesus bersatu. Perfect union with his Father God. Yesus punya persatuan erat dengan Allah Bapa. Kita juga harus bersatu dengan Tuhan Yesus kalau kita mau punya kuasa untuk mengikat dan melepas. Karena berikutnya Tuhan berkata sama Petrus, apapun yang kamu ikat akan terikat di sorga. Sorga akan dengarkan, apapun yang kamu lepas akan terlepas di sorga. Saya jadi ingat nih, ketika Tuhan Yesus didatangi sama orang kusta dan berkata, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Tuhan berkata, aku mau. Tuhan punya peraturan sederhana. I'm willing when you are willing. Kesembuhan, mujizat, tidak lagi menunggu Tuhan, menunggu kita. Karena itu Yesus berkata, peraturannya dijadiin 2. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Waktu Tuhan berkata tentang keselamatan orang kaya yang diminta semua hartanya, lalu dia pergi kecewa. Tuhan berkata, lihat ini, orang kaya susah masuk kerajaan surga, lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum. Lalu murid-muridnya khawatir, deg-degan semua dan berkata, kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan berkata, bagi manusia memang tidak mungkin, tapi bagi Allah segala mungkin. Segala sesuatu mungkin. Lalu Tuhan berkata,
Itu kan bicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul? Tapi Tuhan juga sempat berkata begini kan sama murid-muridnya, ketika Tuhan didatangi sama orang tua satu orang yang minta kesembuhan buat anaknya, dia berkata, kalau engkau bisa lakukan apa-apa, lakukan sesuatu. Tuhan berkata, kalau aku bisa. Oh Tuhan, ampuni aku. Tolong aku untuk menanggulangi ketidakpercayaanku. Ingat cerita itu. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Mengkonklusi pembicaraan itu sebelum menyembuhkan anaknya. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini bukan bicara tentang Tuhan Yesus, bicara tentang kita. Tuhan punya peraturan sederhana. I'm willing when you are willing. I'm moved by what you believe, by your belief. Aku digerakkan dengan percayamu. Detik kau percaya, mujizat terjadi. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Percaya saja, segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Tuhan Yesus punya peraturan gampang. I am willing when you are willing. Bukan lagi are you willing, bukan lagi itu pertanyaan Tuhan kau bersedia enggak? Enggak, aku bersedia kalau engkau bersedia. Kunci kerajaan sorga aku taruh di tanganmu. Apa yang kamu lepas, sorga ikuti, sorga lepas. Bukan sebaliknya loh ya, apa yang sorga lepas, kamu harus lepas. Enggak, jelas-jelas Tuhan berkata, apa yang kamu lepas, dilepas di sorga. Apa yang kamu ikat, diikat di sorga. Tapi syaratnya sederhana. Perfect union with God, atau persatuan erat dengan Tuhan Yesus. Kamu akan berbuah. Kamu ranting aku, carang, aku adalah pokok anggurnya. Dan jelas-jelas di Korintus juga dikatakan, 1 Korintus 6, Paulus berkata, barang siapa menyatukan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan dia. Itu bicara tentang otoritas, shared power. Yesus berkata, di sini dikatakan oleh Yakobus, tunduk pada Allah. Kalau kamu mau iblis lari, tunduk pada Allah dulu. Tunduk pada Allah itu aplikasinya sederhana. Akuilah segala dosa yang kita sadari hari ini, setiap hari. Tunduk kepada Allah itu berarti tidak mengizinkan dosa bercokol di dalam hati kita, lubuk hati orang fasik. Confess all known sins. Kita nggak bisa menguasai iblis kalau dalam diri kita masih ada dosa yang kita sadari. Kalau dosa yang nggak kita sadari, kita tunggu saja nanti Tuhan akan nyatakan pada waktunya. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita singgung seseorang, mungkin lagi bercanda. Kita memang harus hati-hati, tapi siapa yang mengerti? Siapa yang bisa kekang lidahnya sempurna orang itu? Mungkin kita nggak tahu ini itu, tapi pasti kalau di dalam hati ada ganjalan. Kita harus cepat-cepat akui dosa itu dan tinggalkan. Karena kita nggak bisa kuasai apapun dari setan kalau kita masih pinjam sesuatu dari setan juga. Gimana kita bisa urusi dosa yang ada di dalam hidup orang lain, sedangkan balok di dalam diri kita sendiri pun terbengkelai, membusuk di dalam kulkas hati kita yang dingin. Tunduk kepada Allah itu berarti mengakui setiap dosa yang kita sadari dan meninggalkannya tiap hari. Kalau bicara tentang tunduk pada Allah itu takarannya apa? Tidak ada orang sempurna loh ya. Mazmur berkata kalau Tuhan mau menyimpan rekor dosa, nggak ada satupun di sini kita hari ini bisa berdiri nanti bisa layak melayani di FKA termasuk saya. Tunduk pada Allah itu berarti deal with your sin, your personal sin. Bersatu. Tunduk pada Allah itu bersatu dengan Tuhan. Nah, aplikasi bersatu yaitu tadi, ngakui dosa, tinggalkan dosa itu. Apalagi aplikasi bersatu dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus bersatu dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Mau tahu? Salah satu aplikasi yang lainnya adalah setelah bukan hanya mengakui tapi tidak lagi mempertimbangkan dosa. Kalau kita disuruh ngampuni, kita masih mempertimbangkan, aku ngampuni nggak ya? Itu berarti masih ada keretakan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu setan bisa rasakan. Dan itu mengurangi otoritas ketika berhadapan dengan lawan-lawan kita. Berapa kali ketika kita disuruh mengampuni orang, kita ogah-ogahan. Padahal mengampuni itu perintah Tuhan. Mana bisa, nggak cuma perintah, itu adalah status identitas kita. We are forgiven. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda ditanya sama satu orang, hello, what's your name? Apa namamu? Jawabnya, my name is. Atau kalau orang tanya, who are you? Who are you? Jangan jawabnya, I'm fine, thank you. Kalau Anda ditanya, who are you? Anda itu siapa? Anda jawab nama. Itu status Anda yang paling dasar. Who are you? I'm Philip.
Ya? Mau tahu nggak? Kalau Tuhan tanya Anda, who are you? Jawab dulu, I'm forgiven. Itu status. Forgiveness, pengampunan itu adalah status orang percaya. Bagaimana kita masih mempertimbangkan mau ngampuni enggak? Itu nggak masuk akal. Saya hari ini nggak perlu mempertimbangkan gua cowok atau cewek. Nggak perlu, gua sudah cowok dari lahir. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah menjadi bawaan itu bawaan. Ketika kita sesuatu yang sifatnya bawaan, Yesus beli di kayu salib menjadi hakikat atau menjadi nature sifat kita yang baru, itu kita masih perlu mempertimbangkan. Itu bukti masih ada keretakan dalam hubungan. Dan yang membuat kuasa itu bocor adalah keretakan itu. Kenapa ketika kita berkata, hai iblis, dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, keluar. Padahal dikepung dengan 7 orang yang mengucapkan mantra yang sama. Mereka kira Yesus itu namanya mantra dan pakai nama Paulus segala supaya kasih copyright ke dia. Setannya tertawa dan berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, who are you? Lu siapa? Dia bisa merasakan bukan hanya keretakan anak-anak Skewa dengan Tuhan. Dia bisa merasakan bukan hanya keretakan. Dia bisa merasakan putus hubungan dengan Tuhan. Dan sekalipun nama Yesus dipakai, mereka nggak takut. Lalu singgung-singgung Paulus segala. Mereka ketawalah. Apa hubunganmu kamu dengan Paulus itu yang memporak-porandakan negaraku atau kerajaan neraka? Kamu dengan dia nggak ada delegasi, nggak ada DNA. Dihajar mentah-mentah. Pakai nama Yesus, sama Yesus nggak punya hubungan kok. Jangan kira nama Yesus membuat otomatis setan pergi. Kalau engkau pakai nama itu. Sebab Yesus memberikan nama itu sebagai kepercayaan. Bukan sebagai mantra bagi orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Setan itu tidak pergi kalau nggak dipaksa. Dan dia hanya dipaksa dengan orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Hubungannya sudah hubungan seperti kuasa pengacara. Baru setan itu takluk dan nggak berani main-main. Kalau cuma pakai nama doang, dalam bahasa Ibrania ake tunggale. Anda bisa ambil fotonya presiden atau fotonya Kapolri sekarang, pergi ke jalan-jalan sana tunjukkan, aku punya foto ya. Ya, aku makan di restoran ini gratis ya. Malah Anda dilaporkan ke Polri. Betul. Anda nggak bisa pakai wajahnya. Apalagi cuman hanya salaman sekali begini, salaman dengan pejabat. Lalu Anda pergi keluar sana, warung-warung liar di depan tempat usaha Anda tunjukkan, ya ini, siapa? Aku berjabat sama siapa? Mereka akan berkata, mereka nggak akan peduli. Mereka nggak akan pergi kalau Anda paksa dengan kuasa. Setan Anda kira lebih lembut hati dari orang-orang yang tidak mau aturan di dunia ini? Siapa yang ngajarin mereka nggak punya aturan? Setan. Bapaknya. Jadi jangan pernah Anda mencoba mengusir setan dengan kelabui dia. Karena dia lebih tahu dari Anda, sekalipun dia tidak mau tahu. You can only come with quiet trust, kata. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali lewat doa dan puasa. Orang ini banyak doa, orang ini banyak puasa. Dan dia berkata, dalam nama Yesus setan pergi. Dan setan akan tunduk sama Anda dan lari. Karena mereka tahu, Anda tunduk kepada Allah. Tidak ada keretakan. Jangan mempertimbangkan kembali dosa. Apapun dosa itu. Saya nggak hanya bicara tentang pengampunan, apapun itu, kebiasaan buruk segalanya. Mari kita urusi, kalau Anda baru melakukannya. Tidak ada orang sempurna, minta ampun sama Tuhan hari ini. Jangan keluar dari ibadah ini sebelum Anda mengakui setiap dosa yang Anda sadari. Amin. Lalu, lawanlah iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis itu di sana harus pakai iman yang teguh dalam nama Yesus. Sekali lagi saya katakan, hubungan saja. Kalau tidak pakai, kita nggak pakai eksekusi. Tidak terjadi. Jangan kita mentang-mentang dekat sama Tuhan. Saya pernah sekali lihat orang yang dekat sama Tuhan melakukan kelepasan setan. Kasihan loh. Itu saya sebut malpraktek. Di dalam dunia kedokteran ada malpraktek, di dalam dunia kelepasan juga ada. Kasihan loh nggak? Orangnya udah dan karuan. Dan itu bukan dibuat-buat. Lain cerita kalau yang psikologi doang. Yang pura-pura gitu supaya cari perhatian. Ini enggak. Suaranya dia udah berubah dari seorang cewek kok bisa keluar suaranya, aku udah mau keluar. Itu kan gak mungkin. Siapa yang bicara di dalamnya dia?
Tiba-tiba dia bisa keluar ganti-ganti suara. Ini saya sudah tahu dia kekuatannya lebih dari 5-10 orang. Kasihan loh didoain. Lalu di sebelahnya orang-orang Kristen yang punya maksud mulia dalam hidupnya dia. Penuh kasih, tapi penuh kasih doang. Gak ngerti. Tidak mengerti yang namanya hukum perang. Doain. Dan setannya gak bisa apa-apain mereka. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa mereka juga gak bisa apa-apain setannya? Hari itu, pertandingan seri. Karena Tuhan gak berkata di sini, Yakobus gak berkata tunduk kepada Allah. Lalu berhenti di sana, iblis lari. So what kalau Anda tunduk sama Allah? Kalau Anda gak ngambil jalur hukum, dia gak pergi. Sekalipun Anda pegang sertifikat, gak peduli. Sekalipun itu rumahmu, dia gak peduli. Sekalipun itu mobil Anda, gak peduli dia. Masa pencuri kalau masuk ke rumah Anda, dia lihat kalau mobil Anda punya STNK, dia gak curi, ini mobilnya, bukan hakku. Kalau Anda gak tekan, dia gak bisa. Kadang-kadang ada pencuri yang harus dengan peluru, dengan butir-butir timah, baru dia berhenti dari pengejaran polisi. Saya tidak ajarkan peperangan di dalam dunia jasmani itu urusan pemerintah. Tapi dalam pemerintahan Allah, dalam kehidupan, dalam berurusan dengan dosa manusia, dengar baik-baik. Waktu saya melihat orang-orang itu melakukan kelepasan, mereka cuma doain itu. Itu banyak gitu. Saya bilang satu, setan gak ngerti bahasa Romo. Kasih perintah yang jelas. Dia suruh masuk kulkas kek atau apa kek. Jangan saya sedang mau bahasa roh di kamar. Jangan sekarang di depan setan baru kuatkan iman, telat. Bahasa roh itu di kamar. Kalau sama setan mendingan kasih bahasa yang jelas. Kalau Anda bilang, dalam nama Yesus setan aku perintahkan kamu keluar dari tubuh wanita ini dan kamu masuklah ke lautan api. Setannya agak sedikit geli, itu bisa langsung mengulur 1 jam kelepasan. Mau tahu kenapa? Karena dia tahu bisik-bisik satu sama lain. Dia tunjukkan kesakitan tapi di belakangnya dia bisik-bisik sama teman-temannya. Ini orang Kristen baru nih, atau lama gak baca Alkitab. Gak ada yang masuk ke lautan api sebelum Wahyu 20. Setan tahu loh, bukankah ada tertulis anak Allah Yesus Kristus diajak debat firman loh. Ayo coba kalau kita baca Alkitab cuma 5 menit sehari, kalah banyak sama dia. Jangan, mendingan beritahu di dalam nama Yesus pindah. Saya kasih alamatnya ke rumah orang ini yang saya gak suka. Gitu lebih jelas, tapi itu juga dosa. Perintahkan jelas, di dalam nama Yesus keluar dari orang ini. Tidak usah banyak cincong dan bicara. Yesus suruh dia diam kan? Iblis suruh diam. Keluar dari orang ini, detik ini juga. Keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Ada ayatnya kan? Di Injil, Yesus mengusir roh bisu tuli, tidak boleh kembali lagi. Atau Ayan itu orang yang dilempar, anak yang dilempar sama setan itu ke dalam api dan air. Mau dihanyutkan, mau bunuh diri. Roh maut itu, roh bunuh diri. Jangan masuk kembali. Keluar dari area ini. Kalau saya biasanya kalau doain, pernah sekali terjadi kelepasan di bawah. Setelah selesai ibadah saya berkata, keluar dari sini dalam nama Yesus. Keluar dari daerah Cempaka juga. Rumahku di sini loh. Kalau dia tanya, boleh nggak ke pertemuan? Nah, saya nggak ajak bicara dan dialog. Cerita tentang babi itu perkecualian. Saya akan bilang, nggak peduli kemana, pokoknya keluar ke tanah gersang. Biasanya setan akan pergi ke tanah gersang, di mana tidak ada orang, sampai dia cari mangsa berikutnya dan ketemukan orang yang membuka hati dan membuka tempat. Atau dia pasti prefer untuk datang ke rumah yang baru ditinggalkan. Lihat kalau tempat itu tersapu bersih, bukan dipenuhi kekudusan, malah justru tidak diisi apa-apa, rapi di situ tidak diisi apa-apa, dia masuk kembali dari 8 roh jahat tambah 7 temannya yang lebih jahat dari dia. Harus ngerti, lawanlah iblis itu, lawan dengan pengetahuan yang sudah diurapi di dalam sini. Lawanlah dengan teguh, itu lawan dengan iman, dengan perintah dalam nama Yesus. Oh, alangkah indahnya kalau kita lebih sering memakai nama Yesus kalau kita berdoa buat orang. Jangan kurang iman hanya karena kita lihat di film-film nama Yesus dipakai sembarangan. Ingat lagi, karena nama Yesus tidak diberikan sebagai mantra. Jadi di mulut orang-orang yang Hollywood buat film-film sedikit-sedikit Jesus. Nama itu gak ada khasiatnya, bukan karena nama itu gak mulia, karena nama itu gak mau memberkati mereka. Tapi di mulut kita harusnya kita lebih sering tumpang tangan doain orang. Oh, dalam nama Yesus.
Jesus, kalau perlu sekali-kali kita doain orang, gak usah ngomong macam-macam. Tuhan sembuhkan dia. Yesus, 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 Yesus aja 1 jam. Yesus aja 1 jam. Coba kalau gak overdosis. Ya, itu nama Yesus itu adalah obat loh, yang paling manjur. Yesus, pakai nama Yesus, perintahkan, maka iblis akan lari daripadamu. Disitulah mujizat perubahan. Mau tahu kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya? Apanya emangnya nggak berubah? Apanya nggak berubah? Yesus ini berubah loh. Terus terang loh ya, kalau saya bilang bukan dalam konteks yang ayat itu beritahukan, Yesus itu berubah. Pernah dulu di Ungaran, nggak tahu mana Kiolan di sini. Where are you? Ingat gak? Dulu ada satu orang yang ini waktu kita layani, ada satu orang anak muda merokok segala pakai baju siswa. Nggak tahu kamu ada di sana nggak waktu itu? Dia datang ke gereja. Dia bilang, aku datang ke gereja karena mendapat penglihatan. Di alun-alun kota Yohanes, ya Pak Yohanes, di alun-alun kota, bukan alun, di pasarnya Ungaran yang biasanya kita pergi ke sana. Pak Yohanes paling suka makan nasi goreng pete. Itu enggak, saya juga suka, saya cuma kerjain aja, enggak. Pak Yohanes itu orang paling wangi di dunia. Ini murid yang paling Tuhan cinta loh ya. Apa-apain dia, saya bisa diapa-apain Tuhan. Ya, nah. Itu salah satu anak muda itu datang dan berkata, saya melihat ada mobil tiba-tiba ngepot. Katanya mobil sport. Warnanya kuning. Saya nggak ngerti mobil apa. Katanya keluar satu orang keren sekali. Tapi mukanya Yesus. Ya, lalu berkata, mana ada waktu zaman itu di Ungaran ada mobil sport gitu. Gak ada loh waktu itu. Tiba-tiba muncul orang itu dan berkata, kamu taruh rokokmu, taruh narkobamu di pasar. Pergi ke gereja itu yang Pak Sam gembalakan dulu. Dia datang, lalu saya layani, doakan, dan dia diselamatkan. Yesus berubah tuh, pakai jaket kulit. Naik mobil sport. Yesus itu berubah sesuai dengan kebutuhan. Karena itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari itu, murid-muridnya tidak mengenali di Emmaus, tidak kenali di sana-sini. Dia berubah sesuai dengan saat konteks itu. Ada satu hal atau dua hal yang gak berubah pada dia, yang disebut oleh ayat, ia gak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Tetap sama. He still saves, He still heals. Dia tetap menyelamatkan, dan dia tetap menyembuhkan. Dan kesembuhannya tidak luntur di telan zaman. Yesus sembuhkan orang pada zaman itu, orang kusta. Sekarang masih sama khasiatnya, mujizatnya, obat itu, nama itu nggak pernah kadaluarsa. Jesus heals, Jesus saves. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda siap untuk FKA dan kuasa salibnya yang di Medan katakan amin. Ya, bantu katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Come on Lord. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, ya Tuhan, memulihkan
minyak pengurapan di tempat ini. Ini minyak biasa. Habis saya sudah berdoa di bawah kaki Tuhan tadi. Hari ini saya mau mempraktekkan firman Tuhan yang seperti dilakukan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Mereka mengoleskan atau menuangkan minyak kepada seorang raja, maka raja itu menerima urapan dari surga, dari Allah. Saya juga mau berdoa bagi beberapa bagian pelayan Tuhan yang saya gerakkan hari ini. Selain itu saya nanti juga mau doa bagi orang-orang yang sakit. Tapi sekarang saya mau berdoa dulu untuk mereka yang mendoakan orang-orang sakit. Saya tahu jumlahnya masih banyak sekali. Kalau itu Anda bisa angkat tangan, saya mau lihat Anda di mana saja. Nanti yang bagian mendoakan orang sakit, konselernya yang mendoakan orang-orang sakit di Festival Kuasa Allah maupun di Kuasa Salibnya, kalau di Medan nanti juga ikut. Pak Muro, Pak Robert, bawa orang-orang itu maju sekarang di sana di My Home. Ini masih ikut sama kita terus kan live streaming ini? Masih. Anda bisa bawa maju sekarang, undang orang-orang yang maju. Demikian pula di sini. Majulah ke depan sini, saya mau doakan Anda. Come on. Yang akan nanti mendoakan orang sakit, yang dapat bagian penugasan untuk berdoa bagi orang-orang di areal orang sakit, maju ke depan sini dulu. Iya, bawa tas, jangan lupa dibawa barang pribadinya di Medan juga, di My Home juga ya. Barangnya jangan ketinggalan, nanti hilang di mana. Dengarkan saya hanya pesan saja ketika Anda nanti tangani orang-orang sakit, sekalipun kita imannya bulat untuk kesembuhan mereka total, bukan kesembuhan parsial atau kesembuhan setengah-setengah. Saya ingatkan tetap gentle atau lemah lembut dengan mereka, khususnya mereka yang secara fisik tidak mampu dan tidak sanggup. Tetap harus gentle karena kelemah lembutan adalah salah satu buah roh di dalam diri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika Anda angkat orang yang lumpuh contohnya, yang sudah lama atau seumur hidup nggak bisa jalan, be slowly dengan mereka. Kecuali kalau mereka sendiri yang melompat, dan itu akan terjadi juga. Ketika Anda mengangkat, angkatlah dengan kasih, dengan lembut. Jangan sampai orang itu mendapat luka baru padahal tidak ada masalah sebelumnya, hanya lumpuh. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Anda diberikan tangan kasih, tetapi diurapi dengan iman untuk ketika memegang mereka sesuatu terjadi. Haleluya. Termasuk yang ada di Medan saat ini juga. Anda bisa sambil sudah maju, saya tahu Anda bisa sekarang juga siapkan diri untuk didoakan. Pak Moro sama Pak Robert juga bisa mendoakan mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, minyak yang kubawa ini biasa, tapi hamba serahkan di kakimu. Ketika ini mengena kepada mereka, ini urapan seperti urapan meminyaki hubungan mereka dengan Tuhan. Di mana ada keretakan, hamba minta menjelang FKA, Tuhan kerjakan di area itu. Roh Kudus, Engkau welcome untuk kerja di area-area abu-abu dalam hidup kami. Tunduk kepada Allah, biarkan urapan ini adalah urapan penundukan itu. Meminyaki hubungan dengan Tuhan. Apalagi hubungan-hubungan yang menjauh dan retak, ya Tuhan. Karena dari situlah sumber kuasa itu. Sedangkan saluran kuasa itu tetap adalah iman. Hamba berdoa ya Tuhan, jadi minyak ini berfungsi ganda. Satu adalah urapan untuk takut akan Tuhan. Kedua adalah urapan untuk iman. Letakkan dalam botol sederhana ini. Ketika mengena kepada kepala atau tangan mereka ya Tuhan Yesus, berubah menjadi api Roh Kudus yang dahsyat. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang telah berlalu. Karena begitu banyak orang yang ada di depan saya akan ubah strateginya. Saya tetap akan tumbang tangan dengan minyak ini. Tapi ini kan minyak biasa saja, yang penting Roh Allah bekerja. Saya hanya letakkan tangan saya dengan minyak ini ke tangan seseorang. Semua bergandeng tangan.
Sodana mataya pora mataya sonana nama. Yang di belakang orangnya, barisan belakang pegang pundak temannya yang di ujung kanan dan di ujung kiri. Di Medan juga bisa lakukan yang sama. Oh, aku kirim urapan itu ke Medan, ke my home, dalam nama Yesus saat ini juga. Oriana ini nama. Bapak, tanganku yang berlumuran minyak akan pegang satu orang. Alirkan minyak itu ke semua orang. Urapan takut akan Tuhan dan juga urapan iman ya Tuhan, untuk mengalahkan iblis, penghancuran perbuatan setan. Untuk itulah anak Allah Yesus dinyatakan. Nyatakan lewat doa dan iman mereka, nyatakan lewat pelayanan mereka di FK dan di kuasa salibnya. Oh Rama 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 ya Rama. Are you ready to receive? Ada terima, siap menerima? Angkat tangan tinggi-tinggi. Emas perak tidak kuberikan padamu, apa yang kupunya menjadi milikmu. Dalam nama Yesus, terimalah. Now. Tuhan baru menyatakan kebesaran. Receive. Now. Bebaskan. Jangan ada yang terputus. 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 Terima dalam nama Yesus. Go! Receive. Kebesaran kuasa membebaskan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Nyanyikan lagu tadi yang Redo nyanyikan, Roh Kudus tadi ya. Yesus Tuhan Yes, come on. ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia beri Kepengurusan FK, maju ke depan sini, kepengurusan FK. Pak Didi, Pak Joni, Pak Adrian. Saya mau urapi dan doakan kalian. dan menolong Termasuk pengurusan lokal. Wiki juga maju ke sini. Pak Joni panggil siapa lagi yang menjadi pengurus, yang asisten, yang bantu untuk pengurusan, maju ke atas sini. Oramayase ala Roh Kudus. Come on up. Saya minta beberapa catcher bantu saya di sini. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yes. Yesus Tuhan, Mari kita semua angkat tangan kita. Ini malah urapan yang lebih besar. Terimalah urapan yang lebih besar. naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya, Receive God's anointing. menguatkan Receive God's dan anointing. menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Ramadan. Mighty God, pour your love and anointing upon this precious servants of
apa saja. Jikalau yang PAW juga main di sini sekarang, saya minta kalau Anda bisa main, gantikan mereka. Kalau ada yang main di FFKA sekarang lagi main, saya tidak tahu yang mana, Redo kamu yang tahu. Tolong ada, saya yakin di gereja kita ada banyak regu A, regu B. Anda bisa bantu dulu untuk mainkan sambil saya doakan mereka. Saya rasa tergerak untuk berdoa bagi orang-orang yang akan praise and worship. Oh Ramatakayasha, oh Ramakapatakaya Rapatakapa, semua kita berbahasa lidah. Oh Ramakamayanayasan Ihananayasane la 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 Yang di Medan, kita tetap semuanya berdiri, musik terus main. Saya barusan melihat seperti ada bola api keluar dari sini. Saya tanya Tuhan di hati, lalu saya doakan hampir ke ujung barisan. Itu kemana Tuhan? Tuhan bilang itu ke Sumatera. Yang di Sumatera, yang di Medan saat ini ikut live streaming ini, saya tidak bisa lihat kalian, tapi saya bisa lihat kalian dengan iman. Asal saya menatap mata Sang Juru Selamat, saya bisa lihat Anda ada di dalam hatinya, Anda ada di dalam matanya. Angkat tangan di tempat kita, di sini angkat tangan juga. Kita ulurkan tangan kita, angkat tangan kita. Saudara yang di My Home sekarang, di doa malam di sana, angkat tangan di tempat. Everybody, semua, seluruh ibadah. Oh terima kasih Tuhan. Oh Rama Kaparama, semua kita berbahasa lidah, kita urapi mereka. Oh Rama Rama Rama, oh Rama ya Pak, oh Rama Rama.
Pak Muro, Pak Robert, dan beberapa hamba Tuhan di sana juga berdiri di atas panggung. Berdiri di atas panggung. Saya mau doa saat ini, saya nggak bisa tumpang tangan. Minyak ini nggak bisa pergi ke sana. Tapi api itu baru saja meninggalkan tempat ini. Saya akan impartasikan dengan cara yang berbeda. Orang mana kaya sana nama. Ramadhan, kameranya yang mana? Kameranya yang mana? Yang itu. Tuh, yang ini ya. Orang mana kaya sana nama. Anda semua akan menerima penghuraman yang
Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Saya rasakan tadi urapan Allah terjadi. Juga terjadi kesembuhan pada malam hari ini. Siapkan dirimu terus sedia juga dari Selit, Medan, Palembang, Pekanbaru, Lampung yang malam ini juga lihat live streaming. Tuhan sudah menjamah saudara kalian juga pada malam hari ini. Biarlah urapan ini bukan hanya untuk saudara nikmati sendiri, tapi nanti dalam FKA, dalam kuasa salibnya di Medan sebagainya, pakai itu kuasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percaya kepada saudara, untuk saudara boleh menjamah jiwa-jiwa sehingga mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berdosa boleh bertobat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima sekali lagi Tuhan. Berikan kepada anak-anakmu, hamba-hambamu urapan yang spesial pada malam hari ini. Dan urapan itu tidak pernah hilang. Dan kalau mereka pakai urapan itu akan bertambah-tambahkan dengan daripadamu Tuhan. Sehingga ada kuasa mengalir, memenuhi pada waktu mereka menjamah orang sakit, mereka mengalami kesembuhan. Dan mereka juga disembuhkan dari sakit penyakit. Mereka juga dilepaskan dari masalah mereka. Mereka disegarkan kuasanya, iman mereka semakin bertumbuh dalam Engkau. Dan pada waktu mereka berdoa untuk orang yang belum bertobat, orang yang berdosa, mereka diselamatkan bagi Engkau. Kami percaya di dalam FKA, ladang yang Kau sediakan akan terjadi tuaian jiwa-jiwa. Puluhan ribu jiwa boleh bertobat. Ribuan jiwa boleh mengalami mujizat. Penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang sulit akan disembuhkan pada malam hari itu. Pada waktu mereka masuk, kami percaya pada waktu mereka masuk dalam area Ken Park, mereka sudah mengalami lawatan alam, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami percaya di dalam FKA juga Engkau berikan cuaca cerah selama 2 hari berturut-turut. Dan lawatan Allah, Roh Kudus silakan Kau berkarya sehingga mereka boleh dipenuhi Roh Kudus, mereka dipenuhi urapan double porsi sehingga mereka pulang membawa sukacita, mereka pulang membawa kemenangan. Iblis sudah dikalahkan, sakit penyakit sudah dikalahkan oleh bilur Yesus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus silakan Engkau mendemonstrasikan kuasa-Mu selama 2 hari di Ken Park. Mujizat demi mujizat yang terbesar akan terjadi di sana dan nama Tuhan dipermuliakan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan, tiba selamat dan damai sejahtera. Sedang cepat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, yaitu Dia sendiri yang selalu berkarya, yang selalu baru, yang akan membuat saudara menjadi lebih daripada pemenang mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.